Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah keamanan komputer ingin mempresentasikan tentang materi enkripsi dalam keamanan komputer. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota, mulai dari saya, namanya Wisnu Rahman, terus ada Nova Ardiansyah, Muhammad Royhan, Muhammad Rifkan, Rudi Setiawanario, Maulana Cahya, dan Arkohul Arsy. Lanjut, latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Rudi. Padanya kami persilahkan. Latar belakang. Next. Di era digital yang terus berkembang, data menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Kemajuan teknologi membuat transfer data semakin cepat dan mudah, namun juga meningkatkan resiko terhadap keamanan data. Bagi pihak tak bertanggung jawab, mencoba mencuri atau merusak data untuk keuntungan pribadi, baik melalui serangan cyber, pencurian identitas, maupun kegiatan kriminal lainnya. Salah satu solusi untuk melindungi data agar tetap aman dan terjaga kerahasiaannya adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Next. Pengertian enkripsi. Enkripsi adalah proses mengamankan informasi dengan mengonversi data asli plain text menjadi format yang sulit dipahami atau ciphertext, sehingga hanya pihak yang memiliki izin atau kunci khusus yang dapat membaca dan memahami informasi tersebut. Teknik ini melibatkan penggunaan algoritma matematika dan kunci enkripsi yang mengubah data agar tidak dapat dibaca oleh orang lain selain penerima yang sah. Next. Enkripsi bekerja dengan memanfaatkan algoritma matematika yang kompleks serta kunci enkripsi. Kunci ini adalah serangkaian informasi atau parameter unik yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Dalam konteks komunikasi yang aman, hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi baik berupa kunci yang sama atau kunci yang saling berkaitan yang dapat mengembalikan ciphertext ke bentuk plain text asli untuk memahami isi informasi. Tujuan utama enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, sehingga jika data tersebut diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tetap tidak dapat memahaminya tanpa kunci dekripsi yang tepat. Selain menjaga kerahasiaan, enkripsi juga berfungsi untuk melindungi integritas data. Ini berarti bahwa data yang telah dienkripsi tidak dapat dimodifikasi tanpa terdeteksi. Karena perubahan sekecil apapun pada ciphertext akan menghasilkan dekripsi yang salah atau tidak valid. Dengan demikian, enkripsi tidak hanya melindungi informasi dari akses yang tidak sah, tetapi juga dari manipulasi atau perubahan yang tidak diinginkan. Oke, jenis-jenis enkripsi. Enkripsi sebenarnya adalah metode kriptografi dalam satu kunci yang sama digunakan mengekskripsi dan dekripsi data. Ini
berarti bahwa baik pengirim penginput harus memiliki akses ke kunci yang sama agar dapat membaca data yang dikirim. 11. Kegunaan utama enskripsi dalam kecepatannya, karena proses eksekusi dan eksekusi membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan dengan ekskripsi asimetri. Hal ini membuat enskripsi simetri sangat cocok untuk mengamati data dalam jumlah besar dan banyak digunakan dalam aplikasi memerlukan efisiensi tinggi seperti transmisi data real time. Namun tanggapan utama dalam eksekusi simetris adalah keharusan menggunakan kunci secara aman kepada penerima. Jika kunci jatuh ke tangan yang salah selama proses pengiriman, keamanan dapat terancam. Enskripsi simetris adalah metode kriptografi yang memanfaatkan kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenskripsi data dan dapat dibagikan. Kemungkinan siapapun untuk mengirim data yang terenskripsi. Sebaliknya, kunci pribadi bersifat rahasia dan hanya dimiliki oleh penerima data yang akan menggunakan untuk mendeskripsi pesan yang akan dikirim. Keamanan enkripsi asimetris dibandingkan enkripsi simetris karena kunci publik dan pribadi yang terpisah mengurangi resiko pembobolan data. Namun, proses enkripsi dan deskripsi asimetris membutuhkan waktu lebih lama, yang membuatnya lebih lambat dibandingkan dengan enkripsi simetris. Oleh karena itu, enkripsi asimetris biasanya digunakan dalam situasi di mana keamanan data yang sangat tinggi diutamakan. Sementara enkripsi simetris yang lebih cepat sering diterapkan untuk transmisi data berukuran besar. Contoh algoritma enkripsi. AES Advanced Encryption Standard. AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari aplikasi komersial hingga militer dan pemerintah. Algoritma ini terkenal karena kecepatan dan keamanan yang tinggi, serta kemampuan untuk melindungi data dalam berbagai situasi. AES diadopsi sebagai standar oleh National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat dan kini digunakan secara global untuk keamanan digital. RSA, Reverse Shamer Addressment. RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang banyak digunakan untuk mengamankan data di internet, termasuk dalam protokol SSL dan TLS yang melindungi komunikasi web dengan menggunakan dua kunci publik dan kunci privat. RSA memungkinkan enkripsi data yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. RSA adalah salah satu algoritma kriptografi paling andal yang mendukung keamanan berbagai aplikasi seperti perbankan online dan transfer data sensitif lainnya. Blowfish. Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan, menjadikannya sangat cocok untuk digunakan pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Algoritma ini fleksibel dan cepat, dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan keamanan berbagai sistem. Blowfish telah lama menjadi pilihan populer untuk melindungi data perangkat dan aplikasi, terutama dalam situasi di mana kinerja tinggi dan keamanan diperlukan secara bersamaan. Berikut tantangan penerapan enkripsi. Tantangan dalam penggunaan enkripsi mencakup berbagai aspek teknis dan praktis yang memengaruhi efektivitas serta efisiensinya dalam melindungi data.
Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknis, terutama dalam memilih dan menerapkan algoritma enkripsi yang sesuai untuk kebutuhan tertentu. Algoritma enkripsi yang lebih kuat seperti AES-256 atau RSA dengan panjang kunci yang besar membutuhkan daya komputasi yang lebih besar untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi. Selain itu, tantangan lainnya terletak pada pengelolaan kunci enkripsi yang rumit. Sistem enkripsi mengandalkan keberadaan kunci yang aman untuk memastikan kerahasiaan data. Kehilangannya kunci, misalnya, dapat membuat data yang telah terenkripsi menjadi tidak dapat diakses, bahkan oleh pemiliknya yang sah. Sebaliknya, jika kunci enkripsi bocor ke pihak yang tidak berwenang, data yang seharusnya dilindungi dapat dengan mudah diakses oleh penyerang. Oleh karena itu, diperlukan metode yang aman dan efisien untuk menyimpan, mendistribusikan, dan memperbarui kunci enkripsi. Tantangan lainnya adalah keseimbangan antara keamanan dan kemudahan akses. Sistem yang sangat aman seringkali melibatkan langkah-langkah yang lebih kompleks baik bagi pengguna maupun administrator, seperti autentifikasi multifaktor atau rotasi kunci secara berkala. Namun, proses ini dapat memperlambat akses atau membuat sistem lebih sulit digunakan, sehingga pengguna mungkin tergoda untuk menghindari praktik keamanan yang direkomendasikan. Manfaat enkripsi. Kerahasiaan data. Enkripsi berperan penting dalam menjaga kerahasiaan data dengan mengubah informasi menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Dengan cara ini, data yang dikirim dan disimpan tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Integritas data. Enkripsi tidak hanya menjaga kerahasiaan data, tetapi juga memastikan bahwa data tetap utuh dan tidak diubah tanpa sepengetahuan pihak yang berkepentingan. Melalui mekanisme enkripsi yang kuat, data akan menunjukkan tanda atau indikasi jika ada modifikasi yang tidak sah. Ini membantu menjaga integritas data karena setiap upaya untuk mengubah data akan mudah terdeteksi. Autentikasi. Proses autentikasi sangat penting untuk memverifikasi identitas pengirim data. Dengan menggunakan mekanisme tanda tangan digital, pengirim data dapat memastikan bahwa informasi yang dikirimkan benar-benar berasal dari sumber yang sah. Proses ini membantu penerima data untuk memverifikasi keaslian pengirim, sehingga mencegah risiko komunikasi palsu dan manipulasi data. Identitas. Enkripsi juga melindungi data dari berbagai ancaman, seperti penyadapan dan pencurian dalam jaringan publik. Dengan mengenkripsi data yang ditransmisikan, risiko akses tidak sah dapat diminimalisir. Bahkan jika data melewati jaringan yang rentan, ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi data sensitif yang bergerak di jaringan, sehingga pengguna dapat lebih tenang dalam berkomunikasi dan bertukar informasi di lingkungan yang terbuka. Ya, kesimpulannya jadi enkripsi adalah komponen penting dalam keamanan komputer yang berfungsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dengan dua jenis utama, enkripsi simetris dan simetris. Setiap jenis enkripsi memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing sesuai kebutuhan keamanan data. Manfaat utama enkripsi meliputi menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Mungkin sekian
presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laser. Gitu doang kilo. Berapa menit, Roy? Ada Iya, bangsa nggak tahu 15 gua menit nanya nggak? ya. Kan harus 15 menit ya? Ada nggak ya kayaknya. 15 menit? Ada. Gampang. Maksimal 15. Emang maksimal ya? Tahu nih. Intronya kan belum.